Sobat Sipot, balik lagi di Gen Z Podcast bareng gue Lili, bareng gue Al. Nah di sini kita mau ngapain nih Al? Jadi kita kali ini pengen ngebahas tentang perhobi-hobian gak sih? Boleh banget, seru tuh kalau ngebahas hobi. Hobi itu apa sih Kak? Hobi itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang kita lakuin pas kita lagi lenggang atau lagi free banget lah. Kalau misalnya lagi gak ngapa-ngapain, nah kita ngelakuin hobi. Nah jadi kayak misalnya ngebaca, terus juga main game, itu masuknya hobi. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan bermanfaat untuk kita sendiri. Oke, berarti kayak ngisi waktu luang gitu ya. Yeah. Nah hobi lu sendiri nih apa nih? Kalau gue sendiri sih hobinya lebih ke ini sih, mancing. Oh mancing, Iya, mancing apa nih? mancing keributan. Oke, yang bener dong Kak Al. Oh yang bener nih. Yang bener, yang serius. Boleh. Apa nih? Boleh. Kalau misalnya gue sendiri sih lebih ke gue suka banget itu ngedit. Oh ngedit. Ya ngedit. Jadi pas waktu luang tuh gue lebih suka ngedit karena gue penasaran aja gitu. Karena gue juga pengen belajar kayak gimana sih ngedit yang bener tuh gimana gitu. Terus juga editan yang bagus tuh kayak gimana gitu. Biasanya tuh ngedit apa sih? Gue lebih suka ngedit foto sih, kayak poster gitu. Terus juga karena gue lihat pasarnya bagus, gue mulai mencoba deh tuh kayak bikin misalnya kayak produk Nike gitu. Gue udah mulai sih dari kemarin-kemarinan gitu. Oh gitu. Pasarnya pasar apa? Pasar Minggu. Pasar Senen. Beda dong, jauh. Nah, selain itu ada lagi nggak hobinya? Selain itu, gue sih paling ya baca buku. Oh baca buku, buku apa tuh? Buku yang non-fiksi. Oh non-fiksi. Bukan fiksi. Bukan. Oh oke. Apa tuh kira-kira bukunya? Buku-buku non-fiksi lebih ke kejadian-kejadian nyata kayak apa ya? Lebih ke buku bahasa sih gue. Oh bahasa. Iya buku bahasa. Kemarin juga sempat gue belajar bahasa Jerman sih. Gimana tuh? Contohin dong. Ini harus banget nih dicontohin. Boleh. Guten Abend. Gitu. Apa tuh? Guten Abend itu apa? Selamat sore. Oh, kalau aku taunya Guten Morgen. Guten Morgen selamat pagi. Iya. Ya, terus kalau misalnya buat perkenalan diri itu Ich bin Al. Kalau di Belanda tuh Ik ben ya? Emang ya? Iya. Oh gitu. Kalau di tadi apa Jerman ya? Jerman. Ich bin Lili. Kalau lu sendiri gimana, Li? Kalau gue sendiri hobinya itu nonton film sama dance. Kalau untuk saat ini ya. Oke. Sama dengerin lagu. Lagu apa sih yang lagi lu sukain sekarang nih? Belum ada. Bernadia banget. Kayaknya emang banyak banget ya sekarang itu lagi dengerin Bernadia. Iya, kalau gue mah Berlili. Iya, Trilili. Oke. Nah, kalau untuk dance sendiri itu gue karena ikut Ikom Dance alias grup dance. Jadi gue juga sering kayak ikut latihan-latihan gitu. Makanya masih suka dance gitu loh sampai sekarang. Biasanya kalau misalnya ngedance gitu ada lombanya nggak sih Kak? Ada, pasti ada. Tapi kita baru ngikut sekali doang sih. Oh baru ngikut sekali doang. Kita kebanyakan job. Oh job. Kalau job itu gimana sih mekanismenya, kayak emang disuruh tampil atau gimana? Biasanya tuh kayak ada dari luar ngehubungin kita kayak Ikom Dance bisa nggak tampil di tanggal segini gitu. Dan kita juga ada red cardnya kan, nanti kita ngasih ke mereka gitu. Ada red cardnya juga? Ada dong, dapet fulus. Gila. Gue baru tahu loh kalau misalnya Ikom Dance itu ada fee-nya. Ada. Tadinya kita emang nggak ada. Untuk saat ini kita udah ada. Keren juga. Iya, gitu. Makanya selain kita ikut apa ya namanya? Bukan UKM ya? UKM benar. Selain kita ikut UKM, kita juga dapat fulus. Iya, dapat benefitnya juga lah ya. Jadi kita dapat pengalamannya dan juga dapat benefit. Gitu. Pertama kali lu ngedance itu gimana sih? Pertama kali ngedance gue itu waktu TK sih sebenarnya. Waktu TK? Itu TK bukan ngedance sih, joget-joget aja. Oh, joget-joget aja. Biasa anak kecil kan kalau pentas kan disuruh joget. Nah, gue ikut gitu. Tapi basicnya gue itu bukan dance malah. Tari? Betul, basicnya tari. Karena gue dari SD itu udah ikut lomba-lomba tari. SMP ikut lagi. SMA-nya gue udah mulai nggak ikut nih karena SMA-nya Muslim, mohon maaf. Oh, Muslim. Iya, jadi nggak ada tari.
gitu. Terus ikut ikom dance, sempat sih ikut tari di kuliah tapi bukan pas ikom dance. Jadi pas penampilan kelas aja. Pas penampilan kelas yang mana tuh? Ada di Pensikom kalau nggak salah. Iya. Gitu sih. Nah kalau Al sendiri nih, tadi tuh selain apa aja tuh Kak? Lupa. Nah buku itu sukanya apa sih? Judulnya gitu. Penasaran judulnya. Kalau buku lebih ke buku-buku yang ini sih, buku kemarin tuh sempat baca buku-buku motivasi gitu ya. Karena emang lagi ngerasa down aja. Ini permasalahan permasalahan Gen Z kayaknya. Oh, Gen Z abis ya Gen Z kakaknya. abis dong, harus. Gila. Emang ya Allah, Gen Z ini tuh kayak nggak tahu lagi lah, nggak tahu mau ngomong apa lah. Banyak banget permasalahannya kayaknya. Jadi kemarin tuh sempat baca buku yang kayak apa, teras komunikasi. Iya, teras komunikasi ya. Terus juga ada buku yang tentang The Principle of Power ya kalau nggak salah. Terus juga ada buku yang tentang berani tidak disukai. Jadi ada beberapa buku yang emang baru dibaca, terus juga sama buku-buku yang ngubah cara kita buat berpikir sih, cara pola pikir kita dirubah gitu. Tapi misalkan nih, kalau Kak Al sendiri tuh kalau baca buku tuh ngelihat dulu dari sinopsisnya Kak, atau langsung kayak ini judulnya kayak bagus nih, dilihat nih. Gimana lebih tuh? Ke covernya sih. Oh, covernya ya menarik apa enggak ya? Iya, lebih ke covernya. Kayak kalau misalnya covernya jelek, aduh nggak minat kayaknya. Oh gitu, jadi dari cover. Kalau gue juga suka baca buku kadang-kadang, walaupun kadang-kadang, tapi tuh ngelihatnya itu dari sinopsisnya dulu. Jadi kalau sinopsisnya menarik, mau baca. Tapi kalau sinopsisnya udah nggak menarik menurut gue, itu tuh nggak mau gue baca. Gitu. Karena lebih ke sinopsis tuh inti-intinya nggak sih? Iya, jadi kan kalau misalkan intinya kita udah tahu dia menarik, ya udah baca pasti juga bakal menarik. Tapi at the same times gue pernah tuh, gue ngeliat sinopsisnya udah menarik nih, gue baca sampai habis ternyata nggak semenarik itu. Pernah juga kayak gitu. Gue banyak sih kalau misalnya baca buku-buku yang kayak baru setengahnya udah nggak dibaca sampai selesai. Kenapa? Bosan? Udah termotivasi. Oh asik. Sudah termotivasi. Sama lebih apa ya, karena emang banyak buku juga, jadi kayak bosen buku yang ini, terus lanjut buku yang lain gitu. Sebenarnya kalau misalnya baca buku kan lebih enaknya tuh kan satu-satu ya, sampai selesai. Cuman gue tuh cepet bosen, jadi ganti buku terus baca buku yang lain. Terus juga sempat kemarin itu beli buku apa ya, Sejarah Dunia yang Disembunyikan, tau nggak? Wow, nggak tahu sih Kak. Yang bukunya segini nih. Tebel ya? Tebel. Itu dibaca semua nggak? Enggak. Oh enggak. Itu baru berapa ya? Dua bab nih kalau nggak salah. Itu juga bahasanya rumit, jadi agak repot sih. Oh susah ya dimengerti gitu. Susah dimengerti. Berat banget. Oke, udah berapa menit nih Kak? Aduh, nggak kelihatan. Oh udah 7 menit Kak Al. Ya nggak berasa banget ya. Kayak seru banget percakapan kita gitu. Nah tapi Kak Al, aku punya satu pertanyaan lagi. Apa tuh? Nah dari hobi-hobi kakak nih, ada nggak sih benefitnya untuk ke diri kakak sendiri gitu? Kalau misalnya benefit untuk ke diri sendiri sih lebih ke ilmunya ya. Ilmunya. Pasti ya, kalau baca buku pasti ada ilmu. Pasti ilmunya, terus juga kayak ngedit itu pasti pengalamannya, terus juga buat ke depan nanti itu. Oh, emang niatnya mau apa nih kalau edit tuh kedepannya tuh mau jadi apa gitu? Pengen jadi desain grafis sih, sama pengen banget join ke tim TV gitu, tim kreatif TV. Emang anaknya kreatif abis gitu ya Kak? Insya Allah kreatif. Amin. Nah seru banget ya guys ke percakapan kita kali ini. Nah Kak Al ada pesan-pesan gak buat yang lainnya nih? Oh, pesan-pesan yang buat yang lainnya untuk sekarang buat pendengar, kalau misalnya kalian ngerasa diri kalian tuh masih kurang dalam ilmunya atau mungkin talentanya, skillnya, mumpung masih muda, jadi diperbanyak aja tuh. Itu sih dari gue. Seru banget percakapannya. Terima kasih untuk yang udah dengerin kita
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.